Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, video ini akan membahas tentang gelombang seismic wave. Nah, terus yang menarik dari gelombang seismic ini karena mereka itu bisa digunakan untuk mengetahui komposisi struktur bumi. Itu ada di video yang lain, coba kamu lihat lagi. Terus bagaimana orang-orang tuh mengetahui lapisan bumi itu sih. Nah, makanya kita gunakan seismik, gelombang yang biasanya tuh ada di gelombang ini, gempa bumi. Terus bisa juga dari ledakan yang sangat besar. Earthquake itu gempa bumi, explosion ledakan, atau mungkin patahan dari lempeng, ya apapun ya, pokoknya dari gelombang yang sangat besar itu. Nah, ada dua tipe yang membedakan, ada dua tipe dari gelombang seismik. Nah, kita akan fokus ke salah satunya aja sih. Pertama adalah gelombang surface, permukaan. Yang satu lagi adalah gelombang badan, body wave. Nah, kalau surface wave, permukaan itu travelnya, berjalannya di permukaan. Nih, coba lihat. Ini analoginya tipe dari normal ke permukaan dari air gitu. Jadi ada dua tipenya. Jadi kamu bisa lihat di gambar yang ini, dia itu dari bawah ke atas. Yang ini adalah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah kayak gitu. Itu adalah surface. Terus yang satu lagi adalah long wave. Jadi dia itu bergeser ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu. Jadi itu ke depan, terus ini ke belakang, terus itu ke sana. Nah, itu kedua-duanya itu arahnya searah, permukaan searah dengan tegak lurus dengan arah gelombangnya. Terus itu yang biasa terjadi di dalam air gitu. Terus kalau body wave gimana? Ini ada dua nih, ada gelombang S dan ada gelombang P. Dan inilah yang digunakan untuk melihat struktur komposisi dari bumi. Jadi kalau misalnya P wave itu adalah gelombang P, disebut dengan gelombang primary wave, dan satu lagi adalah S wave atau secondary wave. Jadi gelombang S dan gelombang P. Bedanya apa sih antara kedua ini? Nah, kalau misalnya ini kan energinya ditransfer melewati badan benda itu, jadi bukan permukaannya aja gitu. Ini aku dapat dari Wikipedia, dari United States Geological gitu. Terus ketika palunya dipukul, ini kita zoom ya. Jadi ini adalah batu yang dipukul dengan palu di bawahnya. Nah, jadi gelombangnya itu akan terkompres di bawah, terus ke atas. Energinya itu, molekulnya itu mendorong molekul yang di atasnya. Jadi dia mendorong gitu. Jadi gelombang itu bergeser, dan ini adalah terkompresi, tertekan gitu. Dan ini kita sebut dengan gelombang P. Nah, jadi lama-lama yang lebih padat jadi yang kan dia terkompresi nih, dia tuh akan makin ke atas gitu. Jadi naik lagi gitu, sampai akhirnya sampai di atas gitu. Karena ada perubahan densitas. Kan densitas itu bergerak dari densitas yang rapat ke densitas yang lebih kurang rapat gitu. Jadi yang paling bawah ini lebih rapat nih. Nanti dia naik ke atas, dia pindah ke daerah yang kurang rapat gitu. Jadi itu adalah cara kerja dari si gelombang S. Gelombang P. Sorry. Nah, gelombang P itu dapat merambat di udara. Jadi misalnya adalah suara ini yang kamu dengar, terus dia juga bisa merambat di medium cair, dan dia bisa merambat di medium padat. Jadi intinya gelombang P itu bisa merambat di semua medium ya, tapi harus ada mediumnya ya. Terus kalau kecepatan kecepatan suara itu kan 330 meter per second. Terus kalau misalnya di granit itu kecepatannya bisa 5.000 meter per detik. Cepet banget kan. Terus itu berarti
5 kilometer per second kalau dia berjalan di granit. Nah, sekarang gelombang es gimana nih? Gelombang es itu, jadi kalau misal kamu mukul pakai palu, nih kamu lihat diagram, nih aku gambar lagi aja ya. Itu kecil soalnya. Jadi kalau kamu pukul palu di sini, pluk gitu. Nah, dia itu akan mendorong si batuannya itu. Jadi dia akan membentuk gelombang seperti osilasi, bukan pakai kompresi kayak tadi. Jadi dia akan gimana ya? Nah, jadi dia tuh akan bengkok istilahnya. Ntar aduh gambarnya jelek sebentar ya. Batunya itu akan terdeformasi, dibengkokkan, berubah bentuk seperti ini. Dan deformasinya itu akan naik ke atas gitu. Dan sekali lagi pergerakannya ini selalu naik ke atas gini. Tapi materialnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya P itu ada compression, kalau misalnya di S-wave itu dia kayak gelombang transversal. Jadi berosilasi gitu. Dia itu perpindahannya itu tegak lurus dengan arah ininya, dengan arah arah rambatannya. Jadi kalau misalnya ada gempa bumi itu 60%-nya itu adalah gelombang P. Terus kamu juga akan lihat gelombang S. Terus dari dua gelombang itu, kalau gelombang S cuma bisa merambat di medium padat. Only solid, cuma di medium jadi kalau misalnya gelombang transfer itu beda ya. Itu kita jangan gabungin sama gelombang surface, tapi ini adalah bukan gelombang permukaan, ini adalah gelombang badan. Jadi misalnya ini adalah air. Jadi anggap aja ini sebuah kolam. Ini adalah sebuah kolam. Terus ini ada airnya. Terus coba pikirin, masukkan into tapsnya. Jadi ketika airnya itu dikompres, di sini kita dorong, nanti gelombang P akan mentransmisikan karena molekul air itu bisa mendorong, bisa terkompresi ke molekul ke sebelahnya gitu. Makanya gelombang P bisa bergerak, bisa merambat di medium cair gitu. Nah, sekarang gimana kalau di bawah air di bawah air kita cuma gelombang badan aja ya, nggak ada gelombang permukaan. Sekarang gimana kalau misalnya kita menampar atau memukul si gelombang ini, si permukaan air ini, bukan permukaan, air ini yang dikotakin itu nggak akan mentransfer kemana aja. Jadi kayak gelombangnya nggak akan bergerak ke arah yang tadi. Jadi dia akan kayak bounce balik, dia akan kembali ke tempat awal. Jadi gelombang es itu cuma merambat di medium padat aja gitu. Nah, inilah yang digunakan untuk melihat komposisi dari bumi kita gitu, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.